Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Sahabat semua, Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya saja sebagai umat Islam, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Untuk memahami Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, tentu ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan. Adab kita terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Di saat kita membaca Al-Quran, saat kita memahami kandungan Al-Quran, tentu kita harus perhatikan adab-adab terhadap Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci bagi umat Islam, pedoman bagi kita, apapun ada di dalamnya. Namun sebelum Al-Quran kita baca, sebelum Al-Quran kita pelajari, tentu kita perhatikan adab-adab terhadap Al-Quran. Yang pertama sekali, adab terhadap Al-Quran, sebelum Al-Quran itu kita baca, tentu kita harus dalam keadaan bersuci, harus dalam keadaan berwudu, ya. Karena Al-Quran itu kitab suci, maka kita harus dalam keadaan suci. Adab yang pertama itu adalah dengan berwudu. Bagaimana kita bisa khusyuk nanti di dalam membaca Al-Quran, khusyuk kita di dalam memahami kandungan daripada Al-Quran? Kita harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahhar. Ya. Al-Quran itu harus kita sentuh, kita baca itu dalam keadaan suci. Nah, bagaimana ketika ada pertanyaan bagaimana orang yang tidak berwudu tapi dia baca Al-Quran? Dia juga dapat pahala. Tapi alangkah lebih baiknya karena Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Ya, bagaimana kita harus dalam keadaan suci. Ya. Orang yang berwudu dalam membaca Al-Quran dan orang yang tidak berwudu dalam membaca Al-Quran, tentu pahalanya tidaklah sama. Kemudian yang kedua, di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita mau membaca Al-Quran, maka peganglah Al-Quran itu dengan tangan kanan kita. Kadang ada Al-Quran yang kita taruh di atas lemari kita, ya, atau Al-Quran kita taruh di tempat yang lebih mulia, di atas rak buku, maka ambillah Al-Quran itu menggunakan tangan kanan kita. Dan peganglah Al-Quran itu dengan kedua belah tangan kita. Ya. Jangan nanti Al-Quran itu kita pegang dengan tangan kiri kita. Ya. Ini termasuk adab di dalam membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian adab yang ketiga itu bacalah Al-Quran di tempat yang bersih, seperti di musala, di masjid, ataupun di rumah. Untuk memastikan tempat yang bersih, tentunya adalah masjid atau musala. Tidak menutup kemungkinan ketika kita berada di kampus, ketika kita berada di sekolah, ya, kita baca Al-Quran, tapi kita perhatikan tempatnya itu bersih, ya, tempatnya itu indah. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih, kita pasti nyaman. Ya, coba kita bayangkan, ketika kita berada di tempat yang kumuh, di tempat yang kotor, di tempat yang berbau yang tidak bersih, pasti kita tidak akan merasa tenang. Ya, kita tidak akan pernah merasa nyaman di saat kita mau membaca Al-Quran. Ya,
maka carilah tempat yang paling bersih, paling indah, dan kita merasa nyaman di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat itu, adab di dalam membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Sebenarnya boleh saja kita membaca Al-Quran kemana saja kita menghadap, tapi lebih diutamakan, lebih afdal kalau sekiranya kita membaca Al-Quran itu adalah menghadap ke kiblat. Apalagi kalau kita selesai sholat, ini waktu yang paling pas. Barangkali ketika kita di luar sholat, misalkan di saat kita pergi ke kampus, atau kita pergi ke sekolah, kita pergi ke pasar, atau kita pergi ke tempat usaha kita yang memungkinkan kita menghadap ke kiblat untuk membaca Al-Quran, itu boleh. Boleh kita menghadap kepada selain kiblat, namun lebih diutamakan kalau kita membaca Al-Quran itu kita menghadap ke kiblat. Nah, kemudian yang kelima, awalilah membaca Al-Quran itu dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awali dengan baca ta'awuz. Karena ini merupakan sunnah. Saat kita membaca Al-Quran, awalilah bacaan Al-Quran itu dengan ta'awuz. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon kita perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Terkadang di saat kita membaca Al-Quran, itu banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan. Baru saja mulai membaca, ada saja yang mengganggu kita. Kadang rasa ngantuklah ada yang datang, kadang rasa bosanlah dalam baca Al-Quran, kadang malas muncul dalam baca Al-Quran. Maka awalilah baca Al-Quran itu dengan membaca ta'awuz. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Membaca itu dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan pelan, tidak tergesa-gesa. Baca Al-Quran itu bukan sekedar melepas hutang. Bacaan cepat, sekarang apa bedanya bacaan pelan-pelan dengan cepat? Kan banyak sekarang cepat. Cepat dia tepat makharijul hurufnya. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran itu tergesa-gesa. Karena ada sesuatu hal yang lain, baca Al-Quran itu tergesa-gesa kita. Tapi bacalah Al-Quran itu pelan-pelan, resapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Di sanalah kita akan mengerti nanti, di sana kita akan paham nanti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Di saat kita membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, dengan suara yang bagus, dengan tartil, akan terasa zuknya kita membaca Al-Quran. Kemudian juga termasuk di dalam adab membaca Al-Quran. Di saat kita membaca Al-Quran, tinggalkan atau singkirkan hal-hal yang akan mengganggu kekonsentrasian, kekhusyukan kita di dalam membaca Al-Quran. Apa contohnya? Misal di saat kita membaca Al-Quran, lalu berbunyi HP-nya, ternyata ada pesan masuk di WhatsApp-nya, lalu di pesan itu dibalas, sementara kita masih dalam membaca Al-Quran. Maka hal-hal yang seperti itu harus kita jauhi. Jauhi. Kalau ada hal yang akan mengganggu kekonsentrasian kita di dalam membaca Al-Quran, segera tinggalkan. Fokuskan pikiran kita terhadap Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini berkah bagi kita. Sebelum membaca Al-Quran, sebelum kita mempelajari Al-Quran, maka perhatikanlah adab terhadap Al-Quran. Ingat, Al-Quran ini adalah kitab suci kita,
kitab suci umat Islam, petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Siapapun itu manusianya, apapun itu agamanya, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin. Bagaimana Al-Quran ini bisa nanti menjadi syafaat bagi kita? Tentu dari sekarang kita mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum kita mempelajari Al-Quran, tentu kita harus perhatikan adab-adab dalam mempelajari Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.